Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, wanita itu kebanyakan suka sekali dipuji dan digombalin atau dirayu oleh laki-laki. Apalagi yang gombalin dia adalah laki-laki yang sangat dia cintai. Wanita ketika digombalin oleh laki-laki yang sangat dia cintai, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah wanita tersebut merasa terhipnotis dan dia menjadi bodoh. Yang kedua adalah wanita yang tetap menjadi wanita yang cerdas, wanita yang smart, meskipun dia digombalin oleh laki-laki yang sangat dia cintai, tetapi dia tetap menjadi wanita yang realistis. Wanita yang menjadi bodoh karena digombalin laki-laki itu misalnya kayak gini. Seorang laki-laki yang dia cintai itu berkata, "Sayang, aku tak punya apa-apa, yang aku miliki hanyalah cinta. Soal harta, soal uang, nanti setelah menikah kita mencarinya bersama-sama." Maka seorang wanita yang bodoh akan berkata, "Oh so sweet, you are so romantic baby." Alah, sumpah, ini adalah sebuah kebodohan yang hakiki. Sebab apa? Tanpa sadar, wanita tersebut telah membuka peluang untuk laki-laki tersebut supaya tidak melakukan tanggung jawabnya sepenuhnya. Bahkan dia juga membuka peluang bagi dirinya sendiri untuk tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri kalau sudah menikah nanti, tidak mendapatkan haknya sepenuhnya. Karena apa? Belum menikah saja sudah ada itikat dari seorang laki-laki untuk memperkerjakan istrinya. Padahal seorang istri adalah tulang rusuk dan laki-laki adalah tulang punggung. Seorang istri itu kehidupannya seharusnya ditanggung oleh seorang suami. Berbeda dengan seorang wanita yang sangat cerdas. Wanita yang cerdas, meskipun dia dirayu oleh laki-laki dengan rayuan yang sama, misalnya, "Sayang, aku tak punya apa-apa, yang kumiliki hanyalah sebuah cinta. Kelak, kalau kita sudah menikah, soal harta, soal uang, kita bisa mencarinya bersama-sama." Bagi seorang wanita yang cerdas, maka dia tidak kehilangan akal untuk menjawabnya. "Sayang, aku hargai usahamu untuk menyenangkan hatiku. Aku hargai usahamu untuk membuatku merasa bahagia. Aku hargai usahamu untuk membuatku merasa nyaman. Tetapi aku akan lebih menghargaimu apabila engkau mengikuti anjuran atau perintah Allah sebagaimana yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Al-ayah. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Oleh karenanya laki-laki diberi banyak kelebihan daripada seorang perempuan, dan oleh karenanya pula laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka kepada seorang perempuan. Jadi meskipun aku bahagia dengan kata-kata manismu, tapi aku akan lebih bahagia apabila engkau mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga pernah bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan hak mereka bagi perempuan atas kalian, hei para laki-laki, adalah dinafkahi dan disandangi dengan cara yang ma'ruf. Makanya seorang wanita yang cerdas, wanita yang smart, meskipun dia digombalin oleh laki-laki yang dia cintai, tapi dia tetap berusaha menyadarkan calon suaminya. Supaya apa? Ketika terjadi pernikahan, maka tidak ada istilahnya ganti posisi. Yang menjadi tulang punggung siapa, yang menjadi tulang rusuk siapa, sudah jelas dan sudah tahu apa tugasnya masing-masing. Seorang wanita yang cerdas itu sadar betul bahwa kelak kalau sudah menikah, itu kebutuhan hidup itu tidak bisa dibayar dengan kata-kata manis. Kebutuhan hidup itu tidak bisa dibayar dengan sebuah gombalan, tetapi dibayar dengan sebuah materi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, selanjutnya
saya tidak mengatakan semua laki-laki, tetapi ada beberapa laki-laki yang ketika menjalin sebuah hubungan dan hubungan itu belum halal, seringkali dia mengancam kekasihnya kalau tidak mau diajak gituan maka akan diputus. Bagi wanita yang bodoh, maka dia ketakutan, dia takut daripada diputusin, maka dia mau melayani kemauan si laki-laki tersebut. Lalu apa yang akan terjadi? Setelah dilayani ternyata justru malah dijadikan budak. Sebab apa? Kalau kamu tidak nurut lagi, maka aku putus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia hanya menjadi sebuah budak seks. Dan tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan ditinggalkan. Tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar akan dinikahi. Bagi seorang wanita yang cerdas, ketika dia diancam dalam sebuah hubungan dan dia belum dihalalin, nah kamu kalau nggak mau aku ajak gituan, maka kamu akan aku putus. Maka kita udahan saja. Maka bagi seorang wanita yang cerdas, lebih baik kita udahan daripada aku memberikan mahkotaku kepadamu dan tidak ada jaminan bahwa kamu adalah takdirku, tidak ada jaminan bahwa kamu adalah calon lelaki yang mendampingiku sampai akhir hayat. Jangankan belum menikah, yang sudah menikah saja bisa gagal, yang menikah saja bisa berhenti di tengah jalan. Betul kan? Makanya jatuh cinta itu boleh, tapi bodoh jangan. Sebab apa? Kelak kalau kamu sudah memberikan mahkotamu kepada seseorang yang belum halal bagimu, lantas kamu benar-benar putus karena ada suatu hal, mungkin orang tuamu tidak setuju, atau mungkin dia yang sudah bosan terhadapmu karena sudah dicicipi, maka apa yang akan terjadi? Kamu dinikahi oleh laki-laki lain yang nantinya laki-laki tersebut akan menafkahimu, siang malam memikirkanmu, siang malam memikirkan kebutuhanmu, siang malam berusaha untuk membahagiakanmu, tapi dia kau berikan sebuah sisa. Kasihan kan? Makanya saya berpesan, kamu boleh jatuh cinta tapi jangan menjadi bodoh karena cinta. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, banyak sekali wanita yang disudutkan sebagai wanita yang matre. Sebenarnya bagi seorang laki-laki yang pekerja keras, bagi seorang laki-laki yang tahu bahwa dia adalah laki-laki, maka dia tidak akan pernah menuduh seorang wanita itu sebagai wanita yang matre. Ungkapan wanita matre itu biasanya diucapkan oleh laki-laki yang pemalas, diucapkan oleh laki-laki yang tidak mau menjadi tulang punggung. Biasanya justru dia itu mempunyai agenda tersembunyi, dan jelas itu agendanya adalah agenda seorang laki-laki pemalas. Seorang wanita itu tidak matre, dia hanya tahu betul bagaimana cara menggunakan uang. Dia juga sadar betul bahwa dia membutuhkan perawatan, dan perawatan itu tidak bisa dibayar dengan kata-kata. Perawatan itu harus dibayar dengan materi. Tidak mungkin kan dia datang ke dokter kecantikan lalu bilang, "Dok, aku kasih kata-kata yang manis tapi gratis ya." Tidak mungkin. Semuanya membutuhkan materi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, seorang wanita adalah tulang rusuk yang seharusnya memang dijadikan sebagai tulang rusuk, dan jangan sampai seorang wanita itu dijadikan sebagai tulang punggung yang akhirnya apa? Seorang wanita tidak bisa menjadi wanita yang seutuhnya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, ketika seorang laki-laki sedang menggombal, ketika seorang laki-laki sedang merayu seorang wanita, sesungguhnya 80% dari gombalan tersebut adalah berisi tentang kebohongan. Dan anehnya banyak sekali wanita yang mempercayai kebohongan tersebut, dan anehnya banyak sekali wanita yang menyukai kebohongan tersebut. Cukup sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang belum subscribe dan menghidupkan tanda lonceng di channel ini, silahkan Anda subscribe dan hidupkan tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan ketika kami merilis video terbaru. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.